Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime, dan di video kali ini kita bakal bahas tingkatan senjata yang ada di anime Tensura ini. Dan tapi pertama kita bakal bahas dulu untuk tingkatan senjata yang paling kuat, yaitu Genesis Class Weapon. Nah, di anime Tensura ada beberapa senjata yang termasuk kategori Genesis Class Weapon. Nah, senjata apa aja itu nanti kita bakal bahas. Nah, seperti yang kita tahu, untuk Rimuru sendiri dia menggunakan sword ya, atau pedang katana. Dan karakter-karakter yang lain juga dominan lebih menggunakan senjata tipe pedang. Nah, tapi untuk senjata-senjata yang lain juga ada. Nanti tingkatannya kita juga bakal lihat. Nah, pertama untuk senjata tipe Genesis, yang pertama adalah Sword of Tempest. Nah, ini merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh main karakter di anime ini, yaitu Rimuru Tempest. Nah, namanya adalah Sword of Tempest. Nah, ini merupakan pedang yang dimiliki oleh Rimuru. Dia melengkapi dirinya dengan pedang iblis, pedang ajaib dari baja iblis, kemurnian tinggi yang disisipkan dengan batu atau permata sihir kemurnian tinggi. Kemudian dia menciptakan pedang ini menggunakan Bladed Storm, Crystallization, dan Bladed Flame Scorch, kristalisasi dari Void God Azathoth, dan menanamkannya ke Sword of Tempest. Inilah pedang kelas Genesis yang pertama. Nah, kayak itu untuk pedang kelas Genesis yang pertama. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke senjata kelas Genesis yang selanjutnya. Nah, untuk kelas selanjutnya atau yang kedua di sini, oh ya, by the way, di sini gue nggak ngurutin secara yang paling kuat ya, tapi gue acak aja untuk kelas Genesisnya karena gue nggak tahu paling kuat mana. Oke, yang kedua adalah Veldora Sword atau pedang Veldora. Nah, sesuai namanya di sini adalah pedang yang dimana ini diciptakan dari inti Veldora. Nah, lebih tepatnya ini pedang yang dibuat oleh Rimuru dan Raphael menggunakan transformasi inti naga sejati untuk mengkristalkan Veldora atau naga badai menjadi inti pedang. Kekuatan dari melepaskan Veldora langsung disuntikan ke katana Rimuru. Dengan kata lain, pedang itu seperti manifestasi dari semua energi si Veldora. Bila keperakan diwarnai dengan aura yang melapisinya dengan tipis dan memancarkan cahaya hitam legam. Nah, pada bilahnya, pola bilah emas bergelombang dengan indah memberikan keindahan yang sangat fantastis. Nah, pertama kali Rimuru menggunakannya, dia dengan setengah hati mengayunkannya, tetapi akhirnya membelah lautan menjadi dua. Nah, walaupun mengayunkan pedangnya kayak nggak serius, itu bisa membelah lautan menjadi dua, guys. Kemudian menanamkan rasa takut bahkan di Scorched Dragon Valkyrie. Energi meluap dari ayunan menekan dan mendorong air laut ke samping. Fenomena itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan sejumlah besar energi iblis yang mengendap di kedalaman lautan. Setelah itu sejumlah besar energi itu secara bertahap menyebar ke seluruh lautan dan menyebabkan perubahan yang menggelikan pada ekosistem. Nah, itu untuk senjata kelas Genesis yang kedua adalah Veldora Sword. Nah, kita lanjut untuk pedang Genesis yang ketiga adalah Valkyrie Sword atau pedang Valkyrie. Nah, ini hampir sama kayak Veldora Sword. Kalau pedang Valkyrie ini dibuat oleh Rimuru sebagai salah satu skillnya seperti Veldora, banding dengan pedang Veldora ini untuk kekuatannya. Jadi proses pembuatannya hampir sama, guys, kayak si Veldora, karena ini Valkyrie juga salah satu ras yang sama ya kayak si Veldora. Oke, kurang lebih sama, tapi untuk detail kekuatannya masih belum tahu ya. Oke, next untuk pedang kelas Genesis yang selanjutnya adalah pedang Feldnava. Nah, ini rata-rata pedang ya, guys. Oke, untuk pedang Feldnava ini dibuat dari mayat Feldnava. Pedang adalah kristalisasi kekuatan Feldnava. Ini bentuk padat dari setengah energi maksimum Feldnava. Itu memungkinkan Yuki untuk menggunakan energi di luar batas kemampuannya. Nah, itu muncul sebagai pedang panjang besar yang indah dengan bilah yang sedikit melengkung ke dalam. Bilahnya bersinar dengan cahaya biru seolah-olah bilah itu sendiri memancarkan cahaya. Bertentangan dengan penampilannya, masanya sebanding dengan planet.
ini adalah sekelompok energi super padat tinggi. Dalam pertempuran terakhir melawan Rimuru, Yuki menyuntikkan sebagian besar keterampilannya yang kuat ke dalamnya dan membiarkan Velda mengendalikan dan memeliharanya, sementara dia sendiri berdiri sibuk melawan Rimuru. Tindakan seperti itu adalah pedang bermata dua karena tidak hanya memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan di luar batas kemampuannya, tetapi juga berarti bahwa dia akan kehilangan semuanya jika dia kehilangan pedang. Nah, ini pedang Veltnava kemungkinan memiliki kekuatan yang amat besar ya. Dan seperti yang kalian tahu sendiri, Veltnava itu dewa ya di dunia Tensura tersebut. Nah, oke, itu untuk pedang Veltnava. Nah, oke, jadi itu untuk senjata-senjata kelas Genesis, dan nanti kita juga bakal bahas untuk tingkatan-tingkatan senjata yang ada di bawahnya. Nah, apa aja? Tonton videonya sampai habis. Nah, tapi sebelum itu silahkan komentar di bawah mana nih senjata yang menurut kalian paling kuat untuk senjata kelas Genesis menurut kalian, dan usahain kasih sumbernya juga. Nah, ini senjata-senjatanya gue ambil sumbernya dari manga ataupun light novel ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan untuk tingkatan senjata-senjata yang ada di anime That Time I Got Reincarnated as Slime. Nah, dari yang paling tinggi adalah Genesis Class yang udah kita bahas sebelumnya. Yang di bawahnya ada Mid Class atau tingkatan dewa. Kemudian yang di bawahnya ada Legend Class, tingkatan legenda, Unique Class, Rare Class, Special Class, dan yang paling kecil Normal Class. Nah, senjata-senjata itu biasanya kalau normal, spesial, rare itu rata-rata dibuat oleh tukang tempe ya. Salah satunya Kurobe. Dan ada beberapa senjata yang mungkin bisa didapat dari menelusuri dungeon ataupun di peti harta dan yang lain-lain. Dan mungkin ada juga yang diciptakan senjatanya hasil dari skill ya. Dan biasanya senjata juga mempunyai elemen-elemen sendiri ya, kayak pedangnya Yamsa yang bisa pedang ngeluarin es dan yang lain-lain. Tapi selain pedang di sini juga ada kayak trident, staff, tongkat ya, kemudian ada knuckle, cakarnya Subia, dan yang lain. Jadi nggak hanya pedang aja sih yang di Tensura ini ya senjatanya. Nah, selain senjata ataupun pedang di Tensura ini juga ada yang namanya armor atau sebuah equipment yang dimana itu bisa melindungi penggunanya. Nah, salah satunya ketika battle pasti ada yang pakai armor, helm, dan yang lain-lain. Nah, itu juga ada tingkatannya sendiri ya. Dan yang paling mencolok itu biasanya yaitu kayak pakai full armor, dan ada juga yang namanya tameng ya. Nah, itu juga ada tingkatannya guys. Nah, mungkin kayak gitu aja sih untuk tingkatannya. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.